warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syesha Ashura Hanifah dari unit Emanula Pakaran SD Islam Al-Quran. Kali ini saya akan menyampaikan apa itu kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Selain untuk mencapai tujuan bersama, kerjasama juga melatih kita berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan kita dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Dan kita bekerja sama, pekerjaan yang kita lakukan akan lebih cepat selesai dan akan terasa lebih ringan. Selain itu, dan kita bekerja sama, kita akan mendapatkan berbagai solusi alternatif karena adanya tukar pikiran atau diskusi bersama teman kita. Kerjasama itu sendiri dapat terjadi karena adanya kesamaan kepentingan, tujuan antar anggota, dan adanya keinginan kita untuk mengenal orang lain. Kerjasama yang baik contohnya adalah ketika kita membersihkan lingkungan kita. Untuk menghemat waktu dan tenaga, kita membutuhkan kerjasama. Kerjasama kita akan terhambat apabila dalam suatu kelompok kurangnya komunikasi dan koordinasi dan adanya perbedaan keinginan. Teman-teman, kita harus mempraktikkan kerjasama dari lingkungan rumah, sosial, dan sekolah. Teman-teman, saya punya pantun loh. Ke arah beli buah kurma. Kalau di kelapa banyaknya buah kalau di Jawa banyaknya buah kelapa. Mari kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Zanika Yusifia dari RT Mula dari Pangkalan SD Islam Al-Quran yang akan menjelaskan apa itu kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bisa disebut juga dengan istilah diskusi. Kerjasama biasanya dilakukan untuk menentukan jawaban yang tepat. Kerjasama juga sering dilakukan oleh banyak orang untuk mendiskusikan jawaban yang mereka inginkan. Tujuan kerjasama adalah untuk mencapai tujuan yang sulit atau tidak mungkin dicapai secara mandiri. Kerjasama juga dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dengan adil dan sesuai. Manfaat kerjasama itu banyak. Bisa untuk meringankan beban dengan cara membagi tugas atau pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Ada beberapa manfaat kerjasama, antara lain meningkatkan efisiensi, menumbuhkan rasa persatuan, menumbuhkan jiwa sosial, dan masih banyak lagi. Dalam kerjasama kita harus saling mendukung. Saling mendukung itu penting karena dapat menciptakan kesuksesan bersama. Dan kita juga harus melakukan hal-hal berikut, misalnya saling pengertian, satu tujuan, saling membantu, saling melayani, dan saling menghormati. Sewaktu kerjasama kita harus kompak agar tidak terjadi penghambatan saat bekerja sama. Jika terjadi penghambatan saat bekerja sama, kerjasama kita tidak akan berjalan dengan lancar. Misal, perbedaan ideologi, adanya konflik dan peperangan, kebijakan protektif, dan perbedaan kepentingan. Ada banyak sekali contoh-contoh kerjasama, yaitu kerja bakti, gotong royong membangun rumah warga, menanam tanaman bersama di kebun, kerjasama membangun jalan, mengerjakan tugas sekolah, membersihkan jalan di lingkungan masyarakat, rumah, dan sekolah. Terima kasih, maaf hanya bisa menyampaikan itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkana Diasa Rehan. Saya kelas 5 di SD Islam Al-Furqon, Ambal, Kebumen. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama ini mempunyai tujuan untuk mencapai hasil yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Berikut beberapa contoh tujuan kerjasama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mencapai tujuan bersama melalui sinergi dan kolaborasi. 2. Meningkatkan keterampilan, karena dengan kerjasama dapat mengembangkan keterampilan. 3.
menumbuhkan rasa sikap saling memahami antar individu dalam kelompok. 4. Mempererat rasa keakraban dan rasa persaudaraan. Kerjasama juga memiliki manfaat, antara lain: 1. Pekerjaan menjadi cepat selesai dan peluang untuk mencapai tujuan bersama semakin meningkat. 2. Melatih diri untuk lebih aktif dan mahir berkomunikasi dalam tim. 3. Menumbuhkan rasa kebersamaan. 4. Melatih diri untuk lebih menghargai dan menghormati satu sama lain. 5. Melatih pemahaman antar individu. Faktor pendorong kerjasama antara lain: 1. Adanya kepentingan bersama. 2. Rasa saling membantu. 3. Rasa saling melayani. 4. Rasa saling pengertian. 5. Rasa keadilan. Dan 6. Rasa tanggung jawab. Kerjasama juga mempunyai faktor-faktor penghambat, antara lain: 1. Kurangnya kepercayaan antar anggota tim. 2. Ketakutan terhadap konflik atau pertengkaran. 3. Kurangnya komitmen dalam tim. 4. Menghindari pertanggungjawaban. 5. Ketidakpedulian terhadap hasil yang diperoleh tim. Salah satu contoh kerjasama yang pernah saya lakukan di kelas yaitu membuat salah satu jenis hidangan yang dilakukan oleh satu kelompok yang terdiri dari 5 anak. Kami berlima berdiskusi tentang bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Selanjutnya kami membagi tugas tiap anak untuk membawa bahan-bahan dan peralatan sesuai dengan kemampuan. Pada saat memasak, kami juga membagi tugas, ada yang mengupas, mengiris, memasak, menata, sampai bersih-bersih. Selama dan sesudah memasak, kami tidak ada yang merasa terbebani dan bekerja dengan senang hati, sehingga hidangan dapat tersaji dengan baik dan dapat diselesaikan oleh 5 anak dengan cepat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Meilano, kelas 6 dari SD Ita Al-Furqan Ambal. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan kerjasama, yaitu: 1. Melatih berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah. 2. Mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi. 3. Menumbuhkan rasa percaya diri. 4. Saling memahami individu dalam kelompok. Manfaat kerjasama, yaitu: 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Melatih diri untuk lebih aktif dan mahir berkomunikasi dalam tim. 3. Menumbuhkan rasa kebersamaan. 4. Melatih pemahaman karakter dalam individu. 5. Menumbuhkan jiwa sosial. 6. Melatih diri untuk lebih menghargai dan menghormati satu sama lain. 7. Mengasah kreativitas dan menumbuhkan ide baru. 8. Meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan bersama. Pendukung kerjasama, yaitu: 1. Adanya hubungan dekat antara orang yang satu dengan yang lainnya. 2. Keinginan memperoleh keuntungan. 3. Tuntutan era globalisasi. Penghambat kerjasama: 1. Kurangnya kepercayaan antar anggota tim. 2. Ketakutan terhadap konflik. 3. Kurangnya komitmen dalam tim. 4. Menghindari pertanggungjawaban. 5. Ketidakpedulian terhadap hasil yang diraih tim. Contoh kerjasama yang baik adalah: 1. Kerja bakti. 2. Gotong royong membangun rumah. 3. Menanam pohon bersama. 4. Bersama membangun jalan. 5. Membersihkan lingkungan dan jalan. 6. Bakti sosial. 7. Program kali bersih. 8. Mendirikan gardu ronda. 9. Bersama membangun jembatan. 10. Membersihkan sampah. Sekian dari
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisi Arya Paingko, kelas 6 SD IT Alton Ambar. Saya ingin menjelaskan tentang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kerjasama yaitu untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Sebab dengan kerjasama maka kebersamaan meningkat, rasa persaudaraan terbentuk dan muncul rasa saling peduli untuk mencapai tujuan yang sama. 3. Manfaat kerjasama adalah cara yang efisien untuk menyelesaikan pekerjaan karena memungkinkan bagi anggota tim untuk membagi tugas dan meningkatkan kreativitas serta inovasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Pendukung kerjasama yaitu 1. Adanya kepentingan bersama. Kerjasama akan terbentuk apabila ada kepentingan bersama. 2. Keadilan. Prinsip keadilan menjadi hal yang sangat mempengaruhi kerjasama. 3. Saling pengertian. 4. Satu tujuan. 5. Saling membantu. 6. Saling melayani. 7. Rasa tanggung jawab. 8. Ada penghargaan. Yang menghambat kerjasama adalah 1. Kurangnya kepercayaan antar anggota tim. 2. Ketakutan terhadap konflik. 3. Kurangnya komitmen dalam tim. 4. Menghindari pertanggungjawaban. 5. Ketidakpedulian terhadap hasil yang diperoleh tim. 6. Perbedaan ideologi. 7. Perbedaan kepentingan. 8. Mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kelompok. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. 1. Gotong royong membangun rumah. 2. Menanam pohon bersama. 3. Bekerjasama membangun jalan. 4. Membersihkan lingkungan dan jalan. 5. Kerja bakti. 6. Menolong tetangga yang musibah. 7. Bersama menjaga keamanan dengan tangga atau sistemnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.